Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rubangia. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai SOP audit pada sebuah sistem informasi. Penjelasan yang pertama yaitu mengenai SOP audit. SOP atau kependekan dari Standar Operasional Prosedur merupakan panduan yang digunakan untuk memastikan kegiatan operasional organisasi atau perusahaan berjalan dengan lancar. Sedangkan untuk auditnya sendiri adalah suatu kegiatan peninjauan ulang data-data yang konkret pada sebuah laporan untuk memastikan keakuratannya. Dalam proses audit, data atau informasi yang tertulis di dalam sebuah laporan akan diperiksa secara detail dan rinci. Proses ini untuk memastikan agar tidak ada data yang melenceng. Audit dilakukan agar data informasi pada laporan telah sesuai dengan kebenaran yang telah ada. Penjelasan yang kedua yaitu mengenai audit sistem informasi. Apa itu audit sistem informasi? Audit sistem informasi dapat dikatakan sebagai sebuah proses pengumpulan, evaluasi, bukti-bukti untuk menentukan apakah sistem komputer yang digunakan telah dapat melindungi aset milik organisasi, mampu menjaga integritasnya data, dapat membantu pencapaian tujuan organisasi secara efektif, serta menggunakan sumber daya yang dimiliki secara efisien. Penjelasan yang ketiga yaitu mengenai landasan audit sistem informasi. Landasan audit sistem informasi sendiri ada 4 yaitu yang pertama adalah traditional auditing, yang kedua adalah information system management, yang ketiga adalah behavioral science, dan yang terakhir adalah computer science. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai tujuan audit sistem informasi. Tujuan dari audit sistem informasi sendiri yaitu untuk mengamankan aset, menjaga integritas dari sebuah data, menjaga efektivitas sistem, serta mencapai efisiensi sumber daya. Jenis audit teknologi informasi. Yang pertama yaitu audit sistem. Audit sistem sendiri dilakukan pada sistem terdokumentasi untuk memastikan jumlah memenuhi SOP nasional ataupun internasional. Yang kedua, audit pemenuhan atau compliance. Untuk menguji efektivitas implementasi dari kebijakan, prosedur, kontrol, dan unsur hukum lain. Jenis audit yang ketiga yaitu audit produk atau layanan. Fungsinya untuk menguji suatu produk atau layanan telah sesuai apa tidak dengan prosedur. Seperti spesifikasi yang telah ditentukan dan cocok digunakan. Tahapan proses SOP audit. Yang pertama yaitu kita harus menyusun tim audit internal yang memiliki fungsi dan tanggung jawab penuh dalam menjalankan kegiatan audit dalam perusahaan. Langkah yang kedua yaitu kita menjalankan program audit sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dan dijalankan dalam perusahaan. Dan langkah yang ketiga yaitu kita harus menyusun tindak lanjut hasil audit, di mana dalam proses ini suatu tahapan proses dikembangkan untuk memastikan bahwa kegiatan audit tersebut dijalankan sesuai dengan standar persyaratan. Dalam tahapan ini, setiap laporan hasil audit harus ditindaklanjuti sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam kegiatan audit. Kalau yang tadi adalah tahapan proses SOP audit, sekarang adalah tahapan pelaksanaan SOP audit. Yang pertama yaitu kita harus memeriksa data dan bukti. Yang kedua, kita melakukan wawancara. Yang ketiga yaitu kita akan menguji kematangan dari audit itu sendiri. Dan yang keempat
yaitu kita akan menentukan penentuan temuan ataupun rekomendasi. Dan yang kelima, tahap pelaporan audit sistem informasi. Oke, terima kasih. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai SOP audit pada sebuah sistem informasi. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata ataupun pemaparan saya yang salah. Sekian dan terima kasih.